Sebagian besar pengendara sepeda motor percaya bahwa mereka tahu cara mengisi tangki, melepas tutupnya, memasukkan nosel, menekan pelatuk hingga otomatisnya berhenti. Sederhana? Bukan. Salah. Hanya pada tahun lalu, masalah yang berkaitan dengan bahan bakar merugikan pemilik sepeda motor lebih dari $870 juta dalam perbaikan, mesin yang rusak, dan sistem bahan bakar yang hancur. Dan yang terburuk adalah sebagian besar dari kerusakan tersebut sebenarnya dapat dihindari sepenuhnya. Hari ini kita akan mengungkap 12 kesalahan pengisian bahan bakar paling katastrofe yang sedang menghancurkan motor secara diam-diam. Dan nomor 1 sangat umum, sehingga dealer melihatnya beberapa kali seminggu. Mari kita mulai. Nomor 12. Mengisi dengan motor bertumpu pada standar samping tanpa memeriksa ketinggian. Tampaknya tidak berbahaya, bukan? Anda tiba di pom bensin, memarkir motor dengan standar samping, dan mulai mengisi bensin. Masalahnya adalah sementara Anda melihat ketinggian di satu sisi, bensin menumpuk di sisi lain. Ketika motor Anda miring pada standar, tangki bisa berada hingga 15 atau 20 derajat di luar garis horizontal. Itu berarti ketika Anda mengira sudah penuh, sebenarnya Anda membiarkan hingga 4 liter kapasitas tidak terpakai di sisi yang berlawanan. Namun hal itu tidak berakhir di sana. Distribusi yang tidak merata tersebut mengubah pembacaan sensor bensin, membuat motor berperilaku berbeda tergantung pada tingkat bahan bakar, dan, dalam kasus ekstrem, dapat menyebabkan mesin mati karena kekurangan bensin pada tikungan panjang, di mana tangki miring ke arah yang berlawanan dengan sisa bensin yang ada. Kami telah melihat kasus pengendara yang kehabisan bensin dengan jarum, menunjukkan seperempat tangki, hanya karena mereka selalu mengisi dengan standar samping dan indikatornya menjadi tidak terkalibrasi. Solusinya sangat sederhana. Tahan motor dalam posisi tegak saat mengisi bensin atau gunakan standar tengah jika motor Anda memilikinya. 10 detik lebih banyak perhatian yang dapat menyelamatkan Anda dari mendorong motor di tanjakan di tengah antah berantah. Nomor 11. Mengabaikan label kandungan etanol. Anda masuk ke pom bensin manapun dan melihat pompa yang ditandai dengan angka oktan. Namun yang tidak dilihat oleh banyak orang adalah stiker kecil bertuliskan mungkin mengandung hingga 10% etanol. Atau, lebih buruk lagi, label membingungkan dari Unleaded 88 yang sebenarnya adalah E15 yang disamarkan. Inilah yang tidak diumumkan oleh industri bahan bakar. Etanol adalah pelarut yang menyerang selang karet, melarutkan jenis gasket tertentu, dan menyerap air dari atmosfer seperti spons. Sebuah studi tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 22% pengendara sepeda motor yang tahu bahwa Unleaded 88 berarti E15, bahan bakar yang secara eksplisit tidak disetujui untuk sepeda motor dan membatalkan garansi dari sebagian besar produsen. Asosiasi Pengendara Sepeda Motor Amerika telah bertahun-tahun berjuang melawan penipuan pelabelan ini karena E15 dapat menyebabkan kerusakan parah pada mesin yang tidak dirancang untuk menahannya. Bahkan E10 yang ada di hampir semua tempat menyebabkan pengurangan 3% dalam konsumsi dan meningkatkan risiko pemisahan fase, fenomena di mana air dan etanol turun ke dasar tangki. Untuk motor dengan karburator, ini adalah mimpi buruk. Campuran air dan etanol tersebut adalah hal pertama yang mencapai karburator, menciptakan kondisi campuran miskin yang membakar katup dan merusak piston. Selalu baca labelnya. Jika tidak tertulis bebas etanol, Anda setidaknya sedang mengisi E10. Untuk menyimpan motor dalam jangka waktu lama atau untuk motor tua, mencari bensin tanpa etanol sangatlah berharga meskipun Anda harus melintasi kota. Nomor 10. Menggunakan bensin premium pada mesin yang dirancang untuk reguler. Di sini kita memisahkan mitos pemasaran dari kenyataan mekanis. Bensin premium tidak memiliki lebih banyak energi, tidak memberikan lebih banyak tenaga, dan tidak membersihkan mesin lebih baik daripada reguler. Terlepas dari apa yang dikatakan teman Anda di bar pom bensin, angka oktan hanya mengukur satu hal, ketahanan terhadap detonasi di bawah kompresi. Tidak ada yang lain. Jika buku panduan motor Anda menyatakan menggunakan 87 oktan, mengisi 93 berarti benar-benar membakar uang.
Kita berbicara tentang 15 hingga 20 sen lebih banyak per galon, yang berarti 200 atau 300 dolar setahun untuk rata-rata pengendara sepeda motor, tanpa ada manfaat performa sama sekali. Pengujian dari Revzilla mengonfirmasi apa yang telah diketahui para insinyur selama puluhan tahun. Kecuali mesin Anda mengalami detonasi dengan bensin reguler, angka oktan yang lebih tinggi tidak memberikan keuntungan apapun. Hal yang membuat frustrasi adalah beberapa pengendara bahkan merasakan performa yang lebih buruk dengan premium karena mesin modern dengan sensor ketukan memajukan pengapian secara lebih agresif dengan bahan bakar yang dirancang untuknya. Pengecualiannya adalah jika Anda telah memodifikasi mesin dengan piston kompresi tinggi atau pengapian yang dimajukan. Jika demikian, ya, Anda memerlukan angka oktan yang lebih tinggi. Namun untuk motor standar, pabrikan menghabiskan jutaan dolar dalam penelitian dan pengembangan untuk menentukan bahan bakar yang optimal. Gunakan apa yang tertera pada stiker tangki dan simpan uang ekstra itu untuk ban yang lebih baik atau untuk hari di sirkuit, di mana itu benar-benar penting. Nomor 9. Mengisi di atas leher tangki. Semua buku panduan motor mengatakan hal yang sama. Isi hingga dasar leher tangki, tidak lebih dari itu. Namun para pengendara sepeda motor secara sistematis mengabaikan hal ini, bertekad untuk memasukkan 1/4 galon ekstra itu dengan berpikir bahwa mereka memperpanjang jarak tempuh. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mencekik sistem penguapan. Motor modern memiliki filter karbon aktif yang menangkap uap dari tangki dan mengirimkannya ke mesin untuk dibakar. Sistem ini hanya menangani uap, bukan bahan bakar cair. Ketika Anda mengisi melampaui batas, bensin cair masuk ke dalam filter, menjenuhkan karbon aktif dan membuatnya tidak berguna. Begitu jenuh, filter tidak dapat memberi ventilasi pada tangki dengan benar, yang menciptakan ruang hampa saat bahan bakar dikonsumsi. Ruang hampa tersebut menghalangi bensin mengalir ke mesin, menyebabkan tersendat dan kesulitan saat menyalakan mesin. Gejala yang membingungkan para pengendara yang baru saja mengisi tangki. Terlebih lagi, pada hari yang panas, kelebihan bensin tersebut memuai dan keluar melalui pipa peluap, jatuh ke cat, knalpot, atau lantai garasi. Kami telah melihat pengendara mengalami ketakutan yang nyata karena mengira semuanya akan terbakar dan kemudian membawa motor ke bengkel hanya untuk ditagih 300 atau 500 dolar untuk filter karbon baru yang tidak ditanggung oleh asuransi karena dianggap sebagai perawatan. Pompa berhenti karena suatu alasan. Itu adalah tanda bagi Anda untuk berhenti, bukan undangan untuk terus mengisi. Nomor 8. Membeli bensin murah di stasiun dengan reputasi yang meragukan. Pom bensin independen yang mengiklankan bensin 20 sen lebih murah per galon itu memiliki alasan untuk diskon tersebut. Kualitas bahan bakar sangat bervariasi antar pemasok, dan stasiun merek generik seringkali membeli dari yang termurah, tanpa jaminan mengenai paket aditif atau kontaminasi. Merek besar seperti Shell, Chevron, atau Mobil berinvestasi besar pada aditif deterjen yang menjaga sistem bahan bakar tetap bersih. Sebuah studi dari Universitas Michigan menemukan bahwa bensin yang bukan kualitas utama menghasilkan 19 kali lebih banyak endapan pada mesin daripada bensin kualitas utama hanya dalam 7.000 km. Untuk sepeda motor, dengan sistem bahan bakar yang lebih kecil dan toleransi yang lebih ketat daripada mobil, hal ini jauh lebih penting. Ada puluhan cerita horor di forum-forum. Bahan bakar yang terkontaminasi dari tangki penyimpanan yang kondisinya buruk yang menyebabkan kegagalan total pada sistem air dalam bensin karena pemilik pom bensin tidak memeriksa tangki bawah tanah mereka dan bahkan angka oktan yang salah label. Seorang pengendara mendokumentasikan di ADV Rider bagaimana Ducati miliknya membutuhkan pembersihan total sistem bahan bakar setelah satu kali mengisi tangki dengan bensin yang mencurigakan. $1.800 untuk biaya jasa. Penghematan $10 pada pengisian bensin itu tiba-tiba tidak tampak menarik lagi. Tetaplah pada stasiun bermerek. Sistem bahan bakar Anda bukan tempat untuk mencari barang murah. Nomor 7. Menggunakan bensin reguler pada mesin yang membutuhkan premium. Ini adalah kebalikan dari kesalahan nomor 10, dan ini secara eksponensial lebih berbahaya. Ketika buku panduan motor Anda menentukan bensin premium, itu bukan saran. Itu adalah persyaratan teknik.
Mesin dengan kompresi tinggi yang mencakup sebagian besar motor sport dan banyak mesin twin modern menghasilkan panas dan tekanan yang sangat besar di ruang bakar, sehingga bensin beroktan rendah meledak sebelum waktunya. Pra penyalaan ini menciptakan puncak tekanan yang menghantam piston saat masih bergerak naik, menghasilkan gaya yang tidak dirancang untuk mesin tersebut. Detonasi dapat memecahkan kepala piston, merusak ring piston, menghancurkan bantalan batang piston, dan menyebabkan kegagalan mesin total. Kita tidak sedang membicarakan penurunan performa yang ringan, melainkan kehancuran mekanis katastrofe yang memerlukan pembangunan ulang seluruh mesin. Beberapa motor modern memiliki sensor ketukan yang menunda pengapian untuk mengompensasi, tetapi itu adalah pengendalian kerusakan, bukan solusi. Anda tetap menciptakan suhu pembakaran yang lebih tinggi yang mempercepat keausan dan Anda kehilangan tenaga karena mesin tidak dapat bekerja dengan pengapian yang dirancang. Pada motor tanpa sensor ketukan, yang merupakan mayoritas, Anda sedang bermain roulette Rusia setiap kali Anda menarik gas. Jika karena kebutuhan Anda harus mengisi bensin dengan oktan lebih rendah, hindari putaran mesin tinggi dan situasi beban berat sampai Anda dapat mengisi kembali dengan bahan bakar yang sesuai. Namun jika Anda menjadikannya kebiasaan, Anda sedang mencari masalah yang berujung pada mesin baru. 6 kesalahan ini sudah cukup parah, tetapi apa yang akan datang sekarang adalah neraka mekanis yang sebenarnya. Kita berbicara tentang tangki yang berkarat dari dalam, bensin yang berubah menjadi air, dan sistem bahan bakar yang mati karena tidak mengeluarkan $10 untuk sebuah aditif. Jika Anda melakukan salah satu dari ini, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada dompet Anda. Nomor 6. Mengabaikan masalah ventilasi pada tutup tangki. Tutup bensin, Anda memiliki lubang ventilasi kecil yang sangat kritis bagi pengoperasian mesin dan 90% pengendara sepeda motor tidak pernah melihatnya. Saat bahan bakar mengalir dari tangki ke mesin, udara harus masuk untuk menempati volume tersebut. Jika tidak, maka akan tercipta ruang hampa yang menghalangi bensin untuk terus mengalir. Lubang kecil itu yang biasanya merupakan katup satu arah dengan pegas yang membiarkan udara masuk, tetapi mencegah uap keluar, adalah satu-satunya penghalang yang mencegah tangki Anda menjadi ruang hampa. Ketika tersumbat oleh kotoran, korosi, atau kotoran aneh yang dihasilkan oleh etanol, Anda sedang berkendara dengan bom waktu. Gejalanya aneh dan sesekali. Motor berjalan baik selama 20 menit, lalu mulai tersendat dan mati. Anda membuka tutupnya, mendengar desis udara yang masuk, dan tiba-tiba motor kembali berfungsi dengan sempurna. Ruang hampa tersebut sangat kuat, sehingga dapat merusak bentuk tangki logam. Ada foto-foto di forum dari pemilik yang menunjukkan tangki yang penyok dengan lubang sebesar piring. Semuanya karena kesalahan tutup aftermarket yang tidak berventilasi dengan benar. Forum Yamaha Star mendokumentasikan kasus di mana tutup yang tidak berventilasi menyebabkan kolaps total pada tangki, sehingga memerlukan penggantian. $400 hingga $800 untuk perbaikan karena seseorang memasang tutup murah dari eBay. Bahkan tutup pabrikan pun gagal seiring waktu. Katup pegas itu macet, lubang kecilnya tersumbat oleh kotoran jalanan, dan Anda ditinggalkan dengan motor yang hanya berfungsi selama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan ruang hampa yang cukup untuk menghentikan pompa bensin. Lakukan pengujian, lepaskan tutup setelah beberapa saat berkendara dan dengarkan. Jika Anda mendengar desis udara yang masuk, ventilasi Anda tidak berfungsi. Bersihkan atau ganti tutupnya sebelum hal itu membuat Anda terdampar. Nomor 5. Menyimpan motor dengan tangki kosong. Hal ini bertentangan dengan apa yang diyakini banyak pengendara sepeda motor tentang penyimpanan musim dingin, dan hal ini merugikan mereka ratusan dolar dalam perbaikan tangki setiap musim semi. Logikanya tampak masuk akal. Kosongkan semua bensin agar tidak basi. Masalahnya adalah tangki yang kosong menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kondensasi. Ketika suhu berfluktuasi, dan hal itu akan terjadi bahkan di dalam garasi, udara di dalam tangki memuai dan menyusut, menghisap udara lembab dari atmosfer. Kelembapan itu mengembun pada dinding logam tangki yang dingin, dan Anda telah menciptakan pabrik karat. Tangki baja sangat rentan, tetapi bahkan tangki aluminium pun menderita korosi yang menghasilkan partikel yang akhirnya masuk ke dalam sistem bahan bakar. Banyak buku panduan produsen menentukannya dengan jelas. Simpan motor dengan tangki penuh dan beri penstabil, bukan kosong.
Tangki yang penuh dengan bensin yang telah diberi penstabil tidak menyisakan ruang bagi udara, menghilangkan kondensasi sepenuhnya. Bensin itu sendiri menciptakan penghalang pelindung terhadap logam. Namun, pengendara yang mendengar saran kosongkan tangki dari teman mereka di bar terus mengulangi kesalahan ini dan kemudian bertanya-tanya mengapa motor mereka membutuhkan tangki baru setelah satu musim dingin. Tangki pengganti mulai dari $300 hingga $1.200 tergantung pada motornya, ditambah biaya jasa, ditambah pengecatan. Semuanya benar-benar dapat dihindari dengan menjaga tangki tetap penuh dan menambahkan penstabil yang baik. Jika Anda takut bensin menjadi basi, baiklah. Kosongkan di musim semi dan isi kembali dengan bensin segar. Namun jangan pernah menyimpan motor dengan tangki kosong kecuali Anda menyukai karat. Nomor 4. Menambahkan penstabil tanpa menyalakan mesin. Penstabil bahan bakar bekerja dengan sangat baik jika digunakan dengan benar. Menuangkannya ke dalam tangki, menutup tutupnya, dan pergi begitu saja adalah membuang-buang uang dan menjamin pembersihan karburator pada musim semi. Apa yang tidak dimengerti oleh para pengendara sepeda motor adalah bahwa penstabil yang mengapung di tangki tidak melakukan apapun untuk bensin yang sudah ada di saluran, pompa, injektor, atau mangkuk karburator. Itulah bensin yang akan membentuk getah dan menyebabkan masalah saat menyalakan mesin karena berada dalam volume yang lebih kecil, di mana penguapan dan oksidasi terjadi lebih cepat. Prosedur yang benar itu sederhana, tetapi membutuhkan 5 menit ekstra yang tidak diinvestasikan oleh kebanyakan orang. Tambahkan penstabil ke tangki yang hampir penuh, lalu nyalakan motor dan biarkan dalam posisi stasioner setidaknya selama 5 atau 10 menit agar bensin yang telah dirawat tersebut bersirkulasi ke seluruh sistem. Beberapa mekanik menyarankan 20 menit untuk benar-benar yakin. Ada pesan yang tak terhitung jumlahnya di forum Triumph Rat dan komunitas lainnya yang mendokumentasikan hal ini. Pengendara yang hanya menuangkan penstabil dan memarkirnya menghabiskan akhir pekan pertama musim semi dengan membongkar karburator dan membersihkan spuyer. Mereka yang menyalakan mesin setelah menambahkannya langsung menyalakan motor mereka pada percobaan pertama. Jika Anda menggunakan Seafoam atau Startron, takarannya juga penting. Jumlah yang terlalu sedikit tidak akan melindungi dengan memadai. Terlalu banyak pada beberapa penstabil dapat menyebabkan endapan. Baca instruksi pada botolnya, ikuti dengan sungguh-sungguh. Diri Anda di musim semi akan berterima kasih atas 10 menit ekstra stasioner tersebut. Nomor 3. Tidak memahami pemisahan fase etanol. Disinilah sisi gelap etanol terungkap dengan cara yang paling katastrofe, dan hal ini sedang terjadi di tangki Anda sekarang jika Anda menggunakan E10 dan motor telah lama berhenti. Etanol bersifat higroskopis, yang berarti menyerap air dari sumber manapun secara agresif. Kelembapan dari udara, kondensasi di tangki, kelembapan dari bahan bakar itu sendiri. Batasnya adalah 0,5% kandungan air. Ketika ambang batas itu terlampaui, campuran etanol dan air menjadi lebih berat daripada bensin dan jatuh ke dasar tangki membentuk lapisan yang berbeda. Inilah pemisahan fase, dan ini lebih buruk daripada sekadar memiliki air dalam bensin. Lapisan yang terpisah itu mengandung semua etanol, yang merupakan penyedia angka oktan bagi bahan bakar Anda. Jadi bensin beroktan 87, Anda berubah menjadi bensin beroktan 82 hingga 84 yang mengapung di atas campuran air dan etanol di dasar tangki. Ketika pompa atau keran bensin menyedot dari bawah, mereka mengirimkan campuran tersebut langsung ke mesin. Hasilnya adalah kondisi campuran miskin yang seketika karena bukan bensin yang masuk, melainkan air. Campuran miskin tersebut memicu suhu pembakaran yang melonjak, yang membakar katup, merusak piston, dan dalam kasus ekstrem dapat membuat mesin macet. Road Guardian telah mendokumentasikannya secara ekstensif. Motor yang disimpan bahkan di garasi ber-AC menderita pemisahan fase setelah hanya beberapa bulan dengan bensin E10. Forum-forum penuh dengan cerita bencana saat penyalaan di musim semi. Motor yang tidak mau menyala, yang berjalan tidak stabil, atau yang tidak berfungsi sama sekali karena mereka mencoba membakar apa yang pada dasarnya adalah alkohol ilegal yang dicampur dengan air. Solusinya mahal, pengosongan total sistem bahan bakar, pembersihan tangki, serta potensi pompa dan filter baru. Pencegahannya murah, gunakan bensin tanpa etanol untuk penyimpanan.
Atau jika Anda tidak memiliki akses, gunakan penstabil khusus untuk bahan bakar dengan etanol. Pemisahan fase tidak terjadi dalam semalam, tetapi itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, Anda menghadapi tagihan 4 angka. Nomor 2. Tidak membaca label pada pompa yang menunjukkan E15. Bahan bakar E15 secara eksplisit dilarang untuk digunakan pada sepeda motor. Bukan tidak disarankan, bukan tidak optimal. Dilarang di tingkat federal oleh EPA untuk mesin non-otomotif. Namun bahan bakar ini tersedia di pom bensin di seluruh Amerika Serikat di bawah label yang sengaja menipu seperti Unleaded 88 atau 88 oktan dengan sebutan E15 yang tersembunyi dalam huruf kecil. Asosiasi Nasional Produsen Kelautan menyebut pelabelan ini palsu dan dirancang untuk membingungkan konsumen. Dan mereka benar sekali. Studi tahun 2020 yang kami sebutkan sebelumnya mengungkapkan bahwa 64% orang berasumsi bahwa bensin apapun yang dijual di pompa bensin aman untuk mesin apapun. Dan mereka salah. Menggunakan E15 pada motor Anda dapat menyebabkan kegagalan total sistem bahan bakar. 5% ekstra etanol tersebut membawa aksi pelarutan melampaui apa yang dirancang untuk ditahan oleh sistem bahan bakar motor. Kita berbicara tentang pipa karet yang benar-benar larut, cincin O yang membengkak dan gagal, pompa bensin yang berkarat dari dalam. Sebuah artikel dari Motorcycle Mojo dari Oktober 2025 mendokumentasikan pengendara di Quebec yang menderita kegagalan katastrofe setelah E15 menjadi standar di pom bensin. Motor yang berfungsi sempurna selama bertahun-tahun tiba-tiba tidak mau menyala setelah hanya beberapa pengisian tangki. Gejalanya meliputi sulit menyala, tersendat saat akselerasi, dan dalam kasus parah, kontaminasi total sistem yang memerlukan penggantian setiap komponen karet di sirkuit bahan bakar. Banyak produsen menentukan dalam garansi mereka bahwa penggunaan E15 membatalkan cakupan. Anda tidak hanya berisiko terkena tagihan perbaikan, Anda berisiko terkena tagihan perbaikan yang tidak ditanggung yang bisa melebihi $3.000. Asosiasi Pengendara Sepeda Motor Amerika telah bertahun-tahun berjuang untuk pelabelan yang lebih baik di pompa bensin, karena ini adalah masalah seluruh industri. Sampai hal itu terjadi, Anda harus membaca setiap label di setiap pompa setiap kali Anda mengisi bensin. Jika tertulis 88 atau E15, jangan gunakan itu. Titik. Nomor 1. Tidak pernah menggunakan penstabil bahan bakar untuk penyimpanan. Ini adalah kesalahan termahal yang dilakukan pengendara sepeda motor, dan ini sepenuhnya dapat dihindari dengan harga satu botol penstabil seharga $10. Inilah yang terjadi ketika Anda menyimpan motor selama musim dingin tanpa penstabil. Bensin mulai teroksidasi segera. Senyawa yang lebih ringan dan mudah menguap terlebih dahulu, mengubah komposisi kimia bahan bakar. Getah dan pernis terbentuk saat hidrokarbon terurai. Dengan bahan bakar beretanol, penyerapan kelembapan mempercepat proses ini, menyebabkan pemisahan fase dan korosi. Ketika musim semi tiba, tangki bensin itu telah berubah menjadi koktail hidrokarbon yang terdegradasi, air, serta partikel getah dan logam yang larut dari sistem bahan bakar Anda sendiri. Mencoba menyalakan motor dengan campuran itu seperti mencoba menjalankan mesin dengan pelarut cat. Hasilnya dapat diprediksi dan mahal. Injektor yang tersumbat yang membutuhkan pembersihan ultrasonik, $80 hingga $150 per injektor. Karburator yang penuh pernis yang memerlukan pembongkaran total, perendaman, dan pembangunan ulang, $300 hingga $800 untuk biaya jasa. Pompa bensin yang berkarat yang memerlukan penggantian, $400 hingga $700. Busi yang kotor, pipa bahan bakar yang rusak. Dalam kasus ekstrem, mesin yang tidak mau menyala tanpa penggantian total sistem bahan bakar. Seorang kepala bengkel dealer memberitahu kami bahwa mereka melihat ini beberapa kali seminggu setiap musim semi. Pengendara yang menyimpan motor tanpa penstabil dan kembali dengan motor yang tidak berfungsi. Rata-rata perbaikan $1.200 hingga $1.800 untuk satu botol penstabil seharga $10 dan 5 menit untuk menuangkannya dan menyalakan mesin. Solusinya sangat sederhana. Sebelum menyimpan motor, tambahkan penstabil ke tangki yang penuh mengikuti instruksi pada botol, biasanya 1 ons per galon.
Kemudian nyalakan motor selama 5 hingga 10 menit agar bensin yang telah dirawat tersebut bersirkulasi ke seluruh sistem. Itu saja. Stabil, Startron, Seafoam, semuanya berfungsi dan semuanya berbiaya lebih murah daripada satu tangki bensin. Alternatifnya adalah menghabiskan akhir pekan musim semi dengan memperbaiki motor alih-alih mengendarainya dan menghabiskan anggaran berkendara Anda untuk perbaikan alih-alih untuk perlengkapan. Semua panduan penyimpanan dari semua produsen mengatakan hal yang sama, gunakan penstabil bahan bakar. Namun, pengendara melewatkan langkah ini karena ketidaktahuan atau kemalasan dan membayar mahal untuk itu. Jangan menjadi pengendara seperti itu. 12 kesalahan yang merugikan jutaan dolar per tahun dalam perbaikan yang dapat dihindari dengan 5 menit perhatian dan satu botol seharga $10. Dari mengisi tangki pada sudut yang salah hingga membuat sistem bahan bakar kelaparan karena tidak menggunakan penstabil, semuanya memiliki satu kesamaan. Semuanya sepenuhnya dapat dihindari.